Seorang pemimpin harus menyingkiri segala sifat angkara murka dan perilaku-perilaku yang rendah, perilaku-perilaku yang nista. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi belajar kita, ngaji kita. Pemimpin atau calon pemimpin. Saya ringkeskan dulu tentang etikanya. Ini berarti etika untuk seorang pemimpin. Yang pertama, eling lan waspada. Eling itu ingat, waspada itu hati-hati. Ini hampir ada di semua karya moral para pujangga Jawa lama. Istilah eling lan waspada ini. Jadi, kalau mau diterjemahkan secara lebih bebas, eling itu biasanya arahnya vertikal kepada Tuhan, kepada Allah, kepada penguasa sejati. Jangan lupa bahwa Dia selalu hadir, selalu menemani kita, dan waspada. Waspada itu kesadaran akan sekeliling kita. Kalau eling itu vertikal, kalau waspada itu horizontal. Waspada itu bisa berhubungan dengan alam, bisa berhubungan dengan sesama manusia, dengan teman, dengan lingkungan sekeliling, itu waspada. Selalu bacalah, pahamilah, nah itu untuk lingkungan sekeliling. Kalau yang ke atas itu eling. Eling itu selalu zikir, selalu ingat akan kehadiran Allah. Pemimpin yang selamat adalah pemimpin yang eling lan waspada. Kepada Tuhan dia ingat, kepada sesama dan sekitar dia waspada. Oke, terus yang kedua, kenapa orang harus eling lan waspada? Karena jangan sampai orang itu atetombo yen wis bucik. Atetombo yen wis bucik itu berobat kalau sudah terluka. Jadi orang yang tidak eling dan tidak waspada itu mudah jatuh, mudah terluka. Mungkin dibohongi orang, mungkin jatuh karena polanya sendiri, mungkin diprank orang macam-macam. Nah, atetombo yen wis bucik. Kalau kita tidak eling dan waspada, ya kemungkinan kita bolak-balik jatuh. Kalau bolak-balik jatuh kan kita terus berobat. Kalau sudah begini ya meskipun orang punya pengetahuan, katanya Mangkunegoro kaping sekawan, tidak ada gunanya. Jadilah orang yang selalu eling wang waspada, jangan sampai atetombo yang wis bucik. Orang yang tidak eling, tidak waspada akan sering jatuh, sering kecewa, sering tertipu. Sesudah itu dia harus mencari obatnya. Dia harus mencari penawarnya. Dia harus bangkit lagi. Ini kan seperti orang buang-buang waktu. Mbok sudah sejak awal eling lan waspada. Hati-hati dan waspada. Ingatlah kepada yang di atas dan waspada terhadap apa yang berjalan terjadi di sekitar. Sehingga tidak salah langkah, tidak salah mengambil kebijakan. Tentu saja kuncinya bisa eling dan waspada itu ya cuma satu, yaitu ilmu. Kunci pertama seorang pemimpin, eling lan waspada. Yang kedua, etika pemimpin itu auyo mematuh nalutuh. Jadi hindarilah sifat-sifat angkara dan perbuatan nista. Ini pasti ya. Seorang pemimpin harus menyingkiri segala sifat angkara murka dan perilaku-perilaku yang rendah, perilaku-perilaku yang nista. Di bait yang sama dijelaskan, apa sih angkara itu antara lain? Ini antara lain ya. Karepe kareme anguwus-uwus, uwo setan ono, mung janjine muring-muring.
Jadi sukanya mencaci maki, isinya tidak ada, bisanya cuma marah-marah. Jadi begitu tidak cocok marah, begitu tidak cocok marah. Siapa saja dimarahi kalau tidak sesuai dengan keinginannya. Nah, itu namanya sifat angkara. Tidak jelas ini marah karena apa, tujuannya apa, isinya apa, solusinya bagaimana, tidak jelas. Yang penting marah karena tidak cocok sama keinginannya. Nah, ini termasuk sifat angkara. Pemimpin tidak boleh punya sifat angkara dan juga perbuatannya nista. Selain eling yang waspada, hindari sifat-sifat angkara murka dan juga perbuatan nista. Itu yang kedua. Yang ketiga, pemimpin itu jangan sampai bertindak kurang sopan santun sehingga memalukan. Atau dalam istilah di Serat Wedotama, gonyak ganyuk ngeling semi. Tidak sopan dan memalukan. Kalau ini urusannya adab. Kemudian juga tidak boleh nggugu karepe priyangga. Semaunya sendiri, tidak bisa diatur. Nah, ini juga tidak boleh. Secara adab dia tidak boleh bikin malu, kemudian tidak boleh ingin menang sendiri, kemudian dia juga harus mampu menempatkan diri, traping anggoniro, dan mematuhi aturan. Angger ugering keprabon. Ini seorang pemimpin secara adab harus bagus, secara hukum harus bagus, secara susila harus bagus, secara sosial juga harus bagus. Jangan gonyak ganyuk angling semi, nggugu karepe priyangga, harus bisa traping anggoniro dan angger ugering keprabon. Pemimpin jangan tidak sopan dan membuat malu. Pemimpin jangan semaunya sendiri. Pemimpin harus dapat menempatkan diri dan mematuhi aturan. Kalau pemimpinnya sendiri melanggar aturan, kalau pemimpin tidak bisa menempatkan diri, kalau pemimpin otoriter semaunya sendiri, kalau pemimpin tidak tahu sopan santun, bikin malu saja, berarti dia tidak layak jadi pemimpin. Harus belajar lagi jadi pemimpin yang baik. Terus ada lagi pemimpin itu, ini kalau berhadapan dengan orang lain, secara sosial dia harus bangkit ajur ajer. Nah, tadi sudah dijelaskan di depan. Ajur ajer itu mampu membaur, bisa bergaul dengan siapa saja. Tidak sekedar orang yang dia sukai saja. Tidak sekedar kelompoknya saja. Tapi dia bisa berbaur dengan siapa saja. Bangkit ajur ajer. Pandai bergaul dengan berbagai kalangan. Kemudian pemimpin itu mengenai dia sing liyan. Jadi selalu menyenangkan hatinya orang lain. Mampu momong. Orang momong itu kan ya kadang tidak cocok sama yang dimomong, tapi dia tetap bisa menyenangkan yang dimomong. Mengenai dia sing liyan. Meskipun mungkin pendapatnya berbeda dengan yang dia pimpin, dengan beberapa yang dia pimpin, tapi tetap dia fokus untuk menyenangkan, membahagiakan yang dia pimpin. Bahkan ada ilustrasi, den bisa mbusui ujaring jalmi. Kadang-kadang malah pura-pura bodoh. Jadi pemimpin, di antara pemimpin yang utama itu sukanya membahagiakan, menyenangkan yang dia pimpin, sampai kadang-kadang pura-pura bodoh biar yang dia pimpin senang. Kita itu kan begitu.
kadang-kadang punya rasa hasut, punya rasa iri. Kalau sudah tidak suka orang lain, yang diinginkan itu, yang kita iri itu biar jelek, terus biar rusak, biar jatuh, biar keliru. Nah, termasuk terhadap pemimpin. Nah, pemimpin ini yang punya tanggung jawab ngomong, ngerti bener ada banyak orang seperti itu yang dia pimpin. Sehingga untuk membahagiakan mereka kadang-kadang pura-pura bodoh. Pura-pura tidak ngerti. Sehingga orang-orang yang dia pimpin itu tidak merasa terlalu jauh. Tidak merasa terlalu minder. Tidak merasa terlalu rendah. Orang yang bijaksana menghadapi orang dungu dengan cara sinamun ing samudono, dengan cara yang halus tapi tetap baik. Sesadon ing adu manis. Jadi pemimpin itu membaur dengan masyarakat, tidak sekedar membaur, tapi membahagiakan, mengenai tiasing lian. Jangan hanya nyampur, jangan hanya belusuan, tapi hasilnya harus tetap membahagiakan, menyenangkan. Bahkan kadang-kadang harus menurunkan levelnya. Sebenarnya ngerti, kadang-kadang pura-pura tidak ngerti. Biar rakyatnya yang ngomong sendiri dan merasa mereka bisa. Kadang-kadang tahu tapi pura-pura tidak tahu. Dia menanggapi segala sesuatu dengan halus, tidak menjatuhkan. Nah, ini pemimpin yang baik. Ini bisa jadi tips untuk teman-teman para calon pemimpin. Terus, nah, pemimpin juga jangan niru perilaku orang bodoh, perilaku orang jahat, perilaku orang jelek. Jangan ngandar-andar, angen dukur, kandane nora kaprah. Jangan berperilaku seperti orang yang dungu, yang bualannya tidak karuan dan tidak masuk akal. Jadi di sini ada nasihat untuk para pemimpin. Jangan ngomong besar, jangan ngomong tidak karu-karuan seperti orang dungu. Jangan banyak membual, ngomong yang jelas-jelas saja, ngomong yang masuk akal saja. Kalau memang belum paham, jangan ngomong. Kalau memang belum yakin, belum pasti, jangan dijelaskan dulu. Jangan ngandar-ngandar, angen dukur, kandane ora kaprah. Karena kadang-kadang orang ngomong itu ya termasuk pemimpin, ingin menunjukkan bahwa dia pinter, ingin menunjukkan bahwa dia hebat, ingin menunjukkan bahwa dia jago. Nah itu kalau tidak nyambung sama kenyataannya, malah menjatuhkan dirinya saja. Malah membuat dia kelihatan jelek. Kalau memang belum jelas, belum tegas, belum paham, ya diam dulu. Jangan seperti orang dungu. Orang dungu itu suka sombong, anggung gumrunggung, dan ingin dipuji setiap hari, ugungan sedino-dino. Jadi cirinya, kalau ingin tahu orang dungu itu seperti apa, katanya Mangkunegara kaping sekawan, orang dungu itu suka sombong atau anggung gumrunggung dan ingin dipuji setiap hari, ugungan sedino-dino. Nah, ayo di antara kita, ayo introspeksi ya. Hari ini mungkin sedikit banyak di antara kita, mungkin termasuk saya, kejangkitan penyakit ini. Ingin dipuji setiap hari, menganggap dirinya penting, menganggap dirinya besar. Buktinya banyak. Kalau teman-teman habis posting apa, kan senengnya luar biasa kalau orang berlomba-lomba muji, berlomba-lomba nge-like, berlomba-lomba memberi komentar bagus, berlomba-lomba memberi jempol, berlomba-lomba nulis mantap. Itu kan kita senengnya luar biasa. Padahal mungkin orang yang nulis itu ya basa-basi. Temanmu yang memuji kamu mantap itu ya cuma copy paste dari emoticon mantap yang lain. Tidak sungguh-sungguh ingin muji, tapi kita sudah terlanjur merasa besar, merasa penting. Ugungan sedino-dino, kita hari ini
budaya kita, budaya online, budaya medsos kita adalah budaya yang ingin dipuji sehari-hari. Tiap hari kita ngejar viral demi viral. Dan buktinya viral adalah banyak orang share, banyak orang jempol, banyak orang like. Sehingga kalau ada satu orang saja mengkritik, kita gelisahnya luar biasa. Kalau ada jempol terbalik satu, kita penasaran sekali. Salahnya di mana ini? Jeleknya apa kok ada yang jempol terbalik satu? Itu menunjukkan sebenarnya kita menganggap diri kita besar. Menganggap diri kita penting. Sehingga orang harus bilang kita bagus, bilang kita baik, bilang kita penting. Begitu ada yang ngomong sebaliknya atau tidak cocok dengan keinginan kita, kita terus gelisah luar biasa. Oke, jadi itu etika pemimpin. Nah, orang yang kurang pengetahuan tapi sombong itu bisa dilihat kalau dia bertutur kata. Katanya Mangkunegoro Kaping Sekawan, orang yang pengetahuannya sedikit tapi sombong itu kalau ngomong biasanya lumuh asor kudu unggul. Ndak mau kalah, harus menang. Kemudian sumengah sesongaran. Sumengah sesongaran itu suka meremehkan orang lain. Jadi dinasehati oleh Mangkunegoro Kaping Sekawan, jangan sombong, jangan sempit. Cirinya orang sombong dan sempit itu apa? Kalau ngomong ndak mau kalah, kemudian meremehkan orang lain, menganggap orang lain rendah semua, di bawah dia semua. Kemudian kalau ada yang berbeda, ya dianggap levelnya di bawah dia. Kalau ada yang kritik, cepat-cepat dia pengen balas, pengen membantah, bahkan pengen debat, pengen berbantah. Nah, ini sebenarnya menunjukkan orang yang pengetahuannya belum luas, tapi sudah merasa besar. Kadang-kadang kita kan kalau ada yang kritik dikit apa aja, wah, ayo kita ketemu di mana? Ayo, ya meskipun tidak selalu ngajak tawuran sih, saya jelaskan. Kalau berani datang saja, jangan online. Itu sebenarnya menunjukkan bahwa kita juga sempit pengetahuannya. Orang punya pendapat berbeda kan tidak masalah. Orang punya pandangan berbeda kan tidak masalah. Bahkan kalau orang yang pengetahuannya luas, dia tahu konteks omongan yang mengkritik dia. Oh iya, orang ini ngomongnya begitu karena dia alirannya ini, cara berpikirnya begini. Ya pantas dia komentarnya begitu. Oh iya, orang ini pakai mazhab ini loh, sehingga dia tidak cocok sama ini. Ya tidak masalah. Nah, itu luas. Tapi kalau ada orang yang mengkritik kita, dan menurut kita itu kritik tidak berdasar, kritik yang picik, kritik yang sempit, dan kita melakukan hal yang sama, ngeyel, meremehkan dia, alah orang yang ngomong kayak gitu itu ya ngaji nih kurung katam. Orang yang ngomong yang kayak gitu itu orang yang tidak pernah membaca buku. Orang yang tidak pernah, itu sebenarnya kita ada di level, di frekuensi yang sama dengan dia. Kita termasuk lumuh asor kudu unggul. Kita merasa jadi orang yang harus menang, tidak boleh kalah, dan sumengah sesongaran. Menganggap orang lain itu serba rendah di bawah kita. Jadi dari serat Wedotomo tadi, kalau mau diringkes, pemimpin itu harus selalu ingat dan waspada. Ingat ke atas, waspada ke sekitar. Kemudian pemimpin itu harus menghindari semua perbuatan yang hina. Kemudian pemimpin itu harus menjaga adab dan sopan santunnya. Kemudian pemimpin itu harus membaur dengan yang dipimpin dan kehadirannya membahagiakan. Kemudian pemimpin itu tidak boleh sombong dan mentang-mentang merasa benar terus, tidak bisa disalahkan. Nah, ini etika yang bisa dimanfaatkan oleh pemimpin yang diambil dari serat Wedotomo. Oke, sekarang kita lanjutkan. Yang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bissawab.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.